Fatur. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana kabar Ibu? Iya, alhamdulillah baik. Jadi Nah, gimana? ya, ini Bu. Jadi eh, sebenarnya saya tuh ingin berbagi cerita dengan Ibu terkait dengan apa yang saya alami selama ini dalam konteks saya mengajar sebagai seorang guru. Saya kadang mengalami Ya, hal yang sulit untuk bagaimana ya memposisikan diri. Nah, kadang kita di satu sisi ingin tegas tapi terkadang kita ingin bersahabat. Nah, hal itu yang mungkin masih menjadi apa ya, dilema bagi saya barangkali, Bu, gitu, Bu. oh Hmm, iya. hmm, Mungkin itu adalah permasalahan yang juga dialami oleh guru-guru lain ya, hmm, bukan cuma hmm, Pak Fatur aja. hmm, hmm, Eh, kita ingin dekat sama siswa, tapi tetap aja harus ada batasan gitu kan ya, sebagai seorang guru dan siswa, supaya hmm, tetap ada ruang untuk menghargai dan menghormati. Karena terkadang ketika nggak ada batasan, siswa itu nganggap sebagai teman, ya benar-benar jadi yang nggak ada batasan sebagai guru lagi. Eh, hmm, hmm. Terus bagaimana pengalaman Pak Fatur selama ini yang mungkin eh, menjadi masalah gitu ya, Hmm, yang hmm. eh, Dulu pernah Bu, saya itu kan begini, misalnya kadang siswa tuh di kelas ketika saya karena terbiasa barangkali karena sudah terlalu akrab ya, terlalu akrab hmm, antara di sekolah dengan di rumah, terutama anak-anak yang biasanya saya kebetulan wali kelasnya. Ini kadang sulit sekali. Jadi ketika saya ingin menyampaikan hal yang serius terkait dengan pembelajaran, kadang mereka malah menganggapnya itu ya biasa saja. Tapi kadang saya itu sudah menekankan beberapa kali, kadang bahwa kita harus bisa membedakan ya, artinya ketika kita sedang belajar, ketika kita sedang di luar. Tetapi memang kadang bagi sebagian siswa yang dalam tanda kutip sudah nyaman, jadi ketika kita berlaku ataupun bersikap untuk menjelaskan sebagaimana mestinya, nah itu yang terkadang tidak diterima oleh mereka. Bahkan bapak ini jadi berbeda gitu loh, nggak asik gitu jadinya. Nah itu yang mungkin jadi masalah buat saya. Padahal saya tuh pengennya ya ketika kita serius ya serius, tapi ketika main ya main gitu ya. Jadi dalam artian batasannya tuh ya itu, batasannya adalah kondisi. Jadi ketika ingin serius ya serius, ketika benar. itu Bu jadi permasalahan saya selama ini barangkali itu Bu. Pernah jadi masalah selalu seperti itu. Jadi selama ini yang sudah Pak Fatur alami itu Hmm, untuk menetapkan batasan dengan siswa, apakah sudah pernah membuat kesepakatan misalnya di hmm, awal pertemuan gitu kan? benar. Eh, Wah, kayak di awal semester ketemu siswa sebagai wali kelas itu biasanya kan kita buat kesepakatan kelas gitu ya Hmm. dengan siswa. Apakah itu sudah pernah Pak Fatur Sudah lakukan? pernah Bu, tapi permasalahannya kadang saya sendiri Bu yang suka mengingkari permasalahan itu Bu. Jadi kadang juga jadi masalah ini Bu, kadang saya sendiri kadang lupa, Iya, mungkin aduh ini apa ya, saya tidak pas menjadi seorang guru itu di bagian itu barangkali Bu. Jadi kadang saya di satu sisi itu kurang komitmen dengan apa yang sudah saya buat juga. Dan ini sebenarnya saya yakin tidak baik. Kadang saya sendiri ketika siswa sudah terlalu serius, sudah terlalu serius, malah saya sendiri tidak nyaman Bu gitu. Kadang wah ini kok malah siswanya semuanya serius kan. Wah, ketika semuanya sudah serius, malah saya sendiri nanti yang men-trigger untuk membuat tidak serius lagi gitu. Kadang itulah yang membuat saya tuh kadang berpikir wah saya ini kurang pas, dan itu masalah bagi saya yang harus saya pecahkan gitu. Nah, itulah terkait dengan jadi kesepakatan kelas eh, sebenarnya sudah ada, cuman saya sendiri kadang malahan yang apa ya, yang dalam tanda kutip ya mengingkarinya gitu. jadi kalau menurut Pak Fatur Mm-mm. itu gimana sih solusinya? Apakah Pak Fatur pernah mencoba mencari solusi gitu dan mencoba menerapkan sesuatu yang mungkin bisa mengatasi itu? Oh, pernah Bu. Jadi kembali ke kesepakatan kelas tadi. Tapi artinya saya perlahan-lahan terus mencoba. Artinya untuk komitmen tadi sejauh itulah upaya yang saya bisa lakukan. Karena kalau mungkin terlalu bercanda terus juga kan tidak baik, terlalu serius terus juga tidak baik. Tapi perlahan-lahan saya sudah mulai mencoba menerapkan bagaimana sih ketika membedakan waktu itu juga. Jadi ketika mengajar,
Terkadang bahkan mungkin bahasa saya sendiri yang kadang itu dimaknai gurauan oleh siswa, padahal maksud saya serius gitu kan. Tetapi itulah upaya saya terus berusaha dan belajar untuk memperbaiki diri melalui komitmen-komitmen yang sudah dibuat di awal melalui kesepakatan kelas. Kali begitu Bu, itulah upaya yang bisa saya lakukan untuk apa ya, memperbaiki dari permasalahan yang ada selama ini. Barangkali gitu Bu. Mungkin ya karena pemahamannya gitu kali ya, kitanya nggak komitmen, eh, melanggar kesepakatan, jadi Iya. siswanya juga begitu. Nah, eh, kemudian ya saya paham sih yang dirasain sama Pak Fatur. Ada kalanya kita butuh ruang untuk dengan siswa itu Dekat. sebagai teman gitu ya. Sebagai teman. Ya, benar. Cuman kadang ya pasti kita juga ngerasa bahwa terlalu tanpa batasan itu juga nggak bagus gitu ya. Terkadang Saya begini juga Bu. sering ngerasain begitu. Terkadang begini, saya tuh melihat bagaimana Bu ya. Kadang di satu sisi kita ada pernah mendengar terkait barangkali juga di PGP ini juga disampaikan tentang konsep menghamba kepada murid, tentang apa namanya pembelajaran yang menyenangkan, murid sebagai teman, sahabat, itu benar. Tetapi kalau kita membandingkan misalnya dengan konteks pendidikan ataupun pola pengajaran zaman dulu yang cenderung keras, saya pikir hasilnya itu justru relatif nyaris sama Bu sebenarnya Bu. Karena kalau saya melihat dulu, misalnya anak dulu itu ditekannya itu dengan konsep ketakutan gitu ya, dengan konsep penekanan gitu. Dan itu berhasil gitu. Dan kalau sekarang juga pola yang sama saya pikir juga berhasil. Karena memang saya pikir dengan pendekatan yang apa ya, pendekatan yang berpola ketakutan, tekanan, itu saya pikir untuk diterapkan dengan anak sekarang itu memang tidak relevan. Walaupun memang itu juga di beberapa kasus tetap diperlukan. Saya melihat, makanya saya itu sebenarnya dalam tanda petik saya itu masih ingin apa ya, masih berusaha terus untuk memahami konsep mengajar yang baik itu seperti apa. Bukan mengajar ya, tapi mendidik yang baik itu seperti apa. Apakah kita memang harus membuat senyamannya siswa, dengan artinya apa semua yang diinginkan siswa kita turuti? Apakah kita dengan tetap pola-pola yang seperti dulu, menjaga jarak melalui pola tekanan-tekanan seperti itu? Itulah yang mungkin masih terus saya pikirkan, sehingga saya sampai saat ini juga masih terus berusaha untuk mencari dalam tanda kutip jati diri sebagai seorang guru dalam mendidik. Itu barangkali itu. Ya benar. Mungkin dari awal itu ya masalah kita deket sama siswa sih kalau menurut saya ya benar sih, sesuai dengan zamannya juga kok untuk kita mengajar dengan melakukan pendekatan dengan siswa. Cuman memang tetap kita harus memberikan pemahaman kepada siswa, menanamkan karakter bahwa antara siswa dan guru itu ada menghormati dan menghargai, karena bagaimanapun guru ya itu sebagai orang tua gitu ya, bukan sebagai teman. Itu sih kalau menurut saya. Jadi dekat sebagai seorang orang tua dengan anaknya begitu, bukan sebagai seorang teman. Jadi tetap ada jarak di situ, ada batasan. Biar nggak kebablasan. Nah, dalam konteks yang lebih luas Bu, bahkan memaknai kedekatan ini juga bisa berbeda loh Bu. Salah satu contohnya, kalau kita memahami kedekatan ini dalam tanda kutip bahasa yang lebih apa ya, romantis begitu ya, dengan bahasa yang sedikit romantis itu, bahkan kedekatan ini juga terkadang disalahartikan bagi anak-anak biasanya yang masih apa ya, labil, apa artinya itu, caper gitu. Ketika kita memberikan perhatian, caper dan baper. Ketika kita memberikan perhatian, iya Allah, bahkan ada yang sampai mereka tuh, mohon maaf nih Bu, mereka chatting sampai manggilnya Mas, kan itu. Waduh, ini fakta Bu, ini saya tidak bercanda, ini serius ini. Jadi ini justru kadang juga jadi bumerang, kadang saya kapok Bu jadinya Bu, jadi nggak ada lagi seperti itu kadang. Ya, saya sudah mulai harus belajar bisa menyampaikan apa yang seperti Bu Sela bilang tadi, adalah penekanannya pada konsep menghormati dan menghargai. Saya pikir di situ batasannya. Terima kasih Bu Sela atas masukannya, luar biasa. Iya benar, karena ya kita sama-sama mengajar di SMA, di mana anak itu ya memang bisa dibilang
eh, untuk ukuran tubuh bahkan lebih gede mereka gitu ya. Jadi mereka Benar, kadang ngerasa melihat kita seakan-akan kita tuh nggak jauh beda dengan mereka gitu kan. benar. Eh, dan anak-anak usia ini anak-anak dengan usia yang masih cari jati diri, cari Mm-mm, perhatian, kemudian mm-mm. mereka suka kebawa perasaan, itu Itu juga harus jadi pertimbangan bagi kita siapa siap saat Bu. kita menjalani kedekatan dengan mereka gitu. Siap Bu, pokoknya terima kasih sekali atas masukan yang sangat luar biasa. Saya akan terus mencoba untuk mulai menata hati, menata diri, agar apa yang saya lakukan ke depan itu bisa lebih sesuai dengan konteks apa yang diinginkan oleh semua orang yang ada di sekitar saya, termasuk dari tujuan pendidikan itu sendiri. Barangkali begitu Bu Sela, terima kasih atas masukan yang sangat luar biasa bagi saya. Iya, sama-sama Pak Fatur. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi dalam menjaga hubungan dan batasan dengan siswa kita gitu ya. Baik Bu, terima kasih. Kedepan saya tentu ingin tetap berkolaborasi, berkonsultasi terkait dengan permasalahan-permasalahan saya, karena saya meyakini Bu Sela ini sebagai salah satu orang yang tepat untuk saya. Tadi saya sudah melihat proses yang dilakukan. Mungkin ini bisa jadi masukan untuk kedepannya ketika saya melakukan proses coaching saya bisa